Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di program pembelajaran firman Tuhan dan juga sekaligus motivasi untuk kehidupan saudara dan saya. Saudara, kalau kita bicara tentang ibadah, nah apa yang ada dalam pikiran saudara tentang ibadah? Tentu pasti kita sepakat kalau saya berkata bahwa ibadah itu adalah sarana di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan. Oke. Sekarang kita lebih kenal banyak ibadah ya. Nah, apalagi dalam kondisi sekarang ini. Ada yang disebut ibadah offline, ada yang disebut ibadah online. Nah, terlepas dari cara atau teknis ibadahnya, Yesus pernah berkata dalam Injil Yohanes pasal yang ke-4, saudara. Injil Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-21 mulai saya akan bacakan. Yohanes pasal yang ke-4 ayat 21 mulai. Saya baca aja dari ayat yang ke-20. Nah, supaya saudara paham tentang inti dari percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Nah, Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20 mulai. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudara, kalau kita bicara tentang ibadah, kalau kita bicara tentang teknis ibadah, Injil Yohanes pasal yang keempat ini telah menjelaskan secara jelas bagaimana Yesus ketika bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria, Yesus sementara menjelaskan tentang teknis ibadah, cara ibadah baik ketika perempuan Samaria ini berkata bahwa mereka menyembah di gunung, dan memang orang Samaria itu menyembah di gunung, namanya Gunung Gerizim. Nah, tapi bagi orang Israel, mereka menyembah di Yerusalem, karena di Yerusalem telah ada sarana yang namanya tempat ibadah mereka, yaitu Bait Suci, saudara. Nah, tapi yang menarik, saudara, di sini kita lihat Yesus menyelah apa yang dikatakan oleh seorang perempuan ini, bahwa akan tiba saatnya bahwa dikatakan kamu menyembah yang tidak kamu kenal, tapi kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus bicara tentang konteks orang Yahudi yang menyembah kepada Yahweh Tuhan, kepada Tuhan, saudara. Nah, tetapi bagi orang Samaria, mereka menyembah di Gunung Gerizim untuk menyembah kepada dewa mereka, Tuhan mereka, saudara. Nah, jadi saudara yang sama Tuhan, tapi bagi Yesus mengatakan bahwa mereka menyembah Tuhan yang mereka tidak kenal. Tetapi bagi orang Yahudi mengenal apa yang disembah. Nah, tetapi pada ayat yang ke-23, Yesus mengeluarkan statement yang luar biasa. Dikatakan begini, saudara. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Artinya dia bicara tentang suatu waktu, suatu masa yang akan datang tetapi sudah tiba sekarang. Penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, saudara, Yesus katakan kepada perempuan Samaria ini, akan tiba saatnya penyembah-penyembah yang benar bukan lagi menyembah di gunung, bukan lagi menyembah di Yerusalem. Dia bicara tempat. Karena memang bagi orang Samaria, mereka menyembah di Gunung Gerizim. Bagi orang Israel, kenapa ke Yerusalem? Karena Yerusalem di sana ada Bait Suci. Karena sifat atau gaya ibadah orang Israel, orang Yahudi, bahkan paradigma mereka bahwa Tuhan itu hanya ada dan bertahta di dalam Bait Suci. Itu sebabnya kenapa setiap kali mereka beribadah, mereka harus menghadap ke arah Yerusalem, atau mereka datang ke Yerusalem ke dalam Bait Suci. Karena bagi mereka, Tuhan hadir di tempat-tempat kudusnya, itu di tempat yang namanya rumah ibadah. Pada waktu baik di sinagog ataupun di dalam Bait Suci. Tapi saudara sama Tuhan, yang menarik gini, saudara. Kan Yesus katakan akan tiba saat penyembah-penyembah benar. Bukan menyembah lagi di gedung,
bukan lagi di tempat, bukan lagi teknisnya, tetapi menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, tapi yang lebih lagi menstimulasi pikiran saya untuk berpikir, kenapa Yesus harus berbicara kepada perempuan Samaria tentang konsep ibadah yang benar? Kenapa Yesus harus berbicara dengan seorang perempuan Samaria yang maaf latar belakangnya tidak benar? Dia punya 5 suami. Bahkan dia orang kafir menurut orang Yahudi. Kenapa Yesus harus bicara tentang kebenaran, tentang ibadah yang benar, penyembah yang benar kepada orang Samaria? Kenapa dia tidak bicara kepada ahli Taurat? Kenapa dia tidak bicara kepada orang-orang Farisi atau orang-orang Lewi pada waktu itu? Kenapa, saudara? Nah, saya berpikir bahwa pasti ada sesuatu yang Yesus ingin kita tangkap pesannya di balik percakapannya dengan seorang perempuan Samaria ini. Nah, kita percaya bahwa ibadah itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Ibadah itu adalah sarana kita untuk bertemu dengan Tuhan yang kita sembah. Nah, artinya saudara sama Tuhan, setiap pertemuan itu harus menghasilkan sesuatu. Nah, saudara tahu bahwa ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria ini, terjadi sebuah perubahan yang besar dalam hidup seorang perempuan ini. Dia menjadi seorang yang percaya kepada Yesus, dan Alkitab mencatat dalam Injil Yohanes ini, perempuan ini mengabarkan tentang kabar baik ini kepada semua orang-orang yang ada di desanya. Sehingga orang-orang di desanya menjadi percaya. Pertemuan dengan Yesus membawa sebuah perubahan yang luar biasa bagi perempuan ini. Semua saya katakan kepada saudara, poin yang pertama, ibadah yang benar adalah ibadah yang mengubahkan karakter dan hidupmu. Saudara, itu yang pertama. Jadi dari poin ini, Yesus tidak melihat latar belakang perempuan ini. Yesus tidak melihat status orang Samaria yang disebut kafir oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi. Tapi dia lihat adalah pertemuan dengan Yesus itu membawa perubahan yang besar dalam hidup perempuan Samaria ini. Ketika Saulus ketemu Tuhan Yesus di jalan menuju Damsyik, hidupnya berubah. Ketika Sakeus bertemu dengan Yesus di rumahnya, hidupnya berubah. Ketika Yakub bertemu dengan Tuhan, bergulat dengan Tuhan, hidupnya mengalami perubahan. Saudara, ibadah merupakan sarana untuk kita ketemu dengan Tuhan. Dan ibadah poinnya adalah membawa perubahan bagi hidup saudara dan saya. Berapa tahun saudara menjadi orang percaya? Dan berapa tahun saudara ketika beribadah, saudara punya paradigma ketemu Tuhan? Pertanyaannya, perubahan-perubahan apa yang terjadi dalam hidupmu lewat ibadah-ibadah yang kita kerjakan? Nah, artinya saudara, ibadah harus membawa perubahan. Perempuan ini mengalami sebuah perubahan. Karena Yesus tahu kalau dia bicara sama orang Yahudi, dia bicara sama ahli Taurat, dia bicara sama orang Farisi, orang Lewi yang punya paradigma kebenaran sendiri tentang konsep ibadah, teknis ibadah yang benar. Dan saya pikir Yesus tahu sifat orang Yahudi, orang Israel yang keras kepala, tegar tengkuk, dan punya kebenaran sendiri tentang konsep mereka. Makanya Yesus sementara sepertinya menabrak setiap komponen atau setiap sistem yang dibangun oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu dengan cara-cara ibadah mereka, dengan mulai menanamkan nilai kebenaran ibadah atau esensi ibadah yang sesungguhnya adalah penyembahnya. Bukan cara menyembahnya, tetapi penyembahnya. Alkitab berkata, Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Dia mencari seorang worshiper. Bukan worshipnya, tapi penyembahnya, saudara. Artinya penyembah itu harus menjadi penyembah yang mengalami terus perubahan demi perubahan dalam hidupnya. Karena bertemu dengan Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, ibadah itu bicara bukan cuma sekedar ketemu Tuhan, bukan cuma sekedar kita mengalami sebuah perubahan, tetapi ibadah itu memberikan kita sebuah janji yang luar biasa. Bukan cuma untuk hari ini, tetapi untuk kekekalan kita. Ibadah bicara ketemu dengan Tuhan, fellowship dengan Tuhan. Ibadah bicara tentang bagaimana kita bisa menangkap pesan Tuhan untuk kita bisa kerjakan dalam hidup kita. Ibadah adalah komunikasi. Komunikasi bertemu, tidak mungkin kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan hanya diam-diam. Ada pesan yang disampaikan oleh firman Tuhan sehingga kita bisa melakukan dan menghidupi firman itu dalam hidup kita. Sehingga firman itu yang mengubah hidup saudara, firman itu yang membebat hidup saudara, firman itu yang memproses hidup saudara, sehingga kita dibentuk Tuhan
untuk menjadi seorang penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Saudara, ingat bahwa kebenaran kita adalah kebenaran yang semu. Tapi kebenaran Tuhan adalah kebenaran yang absolut yang akan terus bekerja untuk memerdekakan saudara untuk menjadi seorang penyembah-penyembah yang benar. Sembahlah Dia di dalam roh dan kebenaran. Lewat hidup kita, lewat sikap hati kita, dan dalam inti dari sebuah ibadah adalah bagaimana perubahan hidup itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Setiap orang yang ketemu dengan Tuhan pasti mengalami perubahan. Mari cek hati kita, cek hidup kita, introspeksi diri kita. Berapa kali kita ketemu Tuhan setiap hari Minggu atau setiap hari dalam ibadah-ibadah kita, doa kita. Setiap hari kita ibadah dengan Tuhan, lewat penyembahan kita kepada Tuhan. Dan pertanyaannya, berapa banyak perubahan yang terjadi dalam hidupmu? Kalau sampai hari ini kita tidak berubah, kemungkinan kita tidak ketemu Tuhan dalam ibadah kita. Tapi kalau hari ini engkau mengalami terus perubahan, bermetamorfo sampai kepada sempurna sama seperti Bapa di sorga. Tuhan memberkati itu semuanya. Semoga ibadah-ibadah yang saudara lakukan, apapun bentuknya, biarlah ibadah itu membawa perubahan yang besar dalam hidup saudara dan saya. God bless you. Semoga saudara diberkati lewat tayangan video ini dan share firman Tuhan ini. Dan ketika saudara diberkati, dukung channel ini untuk dengan saudara bisa like dan komen. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya saudara tetap mendapatkan notifikasi dari setiap pembelajaran firman Tuhan yang saya bagikan lewat channel YouTube ini. God bless you, semoga damai sejahtera Tuhan melimpah dalam hidup saudara dan saya. Amin.